Jadi hari ini ceritanya saya dapat garapan sebuah amplifier Roland. Jadi di sini 3 SEQ Digital Mixing Amplifier dengan tipe SA3000. Jadi di sini saya ingin menjelaskan juga buat sahabat-sahabat, kebanyakan sahabat-sahabat itu salah kaprah dengan tipe dan kekuatan. Jadi kalau untuk seperti ini, bukan kekuatannya yang 3000 watt. Ini hanya tipe SA3000. Sama halnya dengan BMB yang 1006, 1200, 1800, itu bukan wattnya, itu tipe. Jadi kebanyakan sahabat-sahabat itu terkeliru di bagian tipe. Seperti contohnya aja seperti ini, kalau memang kita samakan SA3000 lalu kita anggap ini 3000 watt ya. Kalau kita angkat mustahil 3000 watt beratnya seperti ini, walaupun 3000 watt menggunakan SMPS beratnya lebih berat lagi daripada ini. Jadi hari ini dapat garapan sebuah amplifier ini dengan kendala yaitu seperti ini. Sekarang coba kita cek. Nah, satu. Nah, seperti itu permasalahannya. Di saat kita on kan, dia menimbulkan suara getaran dan dengungan. Jadi ada dua kemungkinan, bisa jadi bukan di transistornya yang bermasalah, bisa jadi di bagian tune control ataupun tune equalizer ini. Yang jelas apapun itu kita cek terus untuk di bagian dalamnya. Oke, sekarang saya lanjut ke pembukaan casing. Jadi di sini sudah saya pas di bagian casing. Jadi untuk di bagian casing ini, untuk di bagian power ini, jika saya perhatikan di sini ada Toshiba atau transistornya ini yang sudah diganti oleh sahabat kita sebelum diantar ke tempat saya di sini. Jadi kalau untuk yang lainnya itu saya lihat belum ada di apa-apakan. Seperti masih original, tapi di bagian transistornya ini sudah diganti karena di sini menggunakan hanya satu tipe, yaitu tipe C saja. Jadi tidak ada pasangannya. Biasakan kalau untuk sebuah power itu ada pasangan tipe A dengan tipe C. Jadi tadi saya ingin mencoba, yang saya coba itu menggunakan yang sebelah sebelah L-nya. Sekarang saya coba sebelah L-nya untuk mendengarkan hasil suaranya apakah sama. Sepertinya kalau untuk yang satunya ini kemungkinan besar untuk di bagian L-nya ini kemungkinan besar itu bermasalah di bagian transistor karena bunyinya beda seperti yang pertama tadi. Nah, kalau bunyi seperti ini, kalau memang posisi speakernya terdorong, itu otomatis di saat kita on kan seperti ini, dia terdorong ke depan. Kalau memang dia terbalik, dia terhisap ke dalam. Biasanya itu kendala di bagian transistor. Nah, cuman di sini yang saya perhatikan ada sahabat kita memasang kabel ground langsung ke bodi. Tapi ini bukan efisien, tidak bisa menghilangkan suara dengungan untuk memasang seperti ini. Apalagi menggunakan kabel ground itu lebih kecil daripada kabel-kabel bawaannya.
Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin memasang kabel ground, usahakan kabel groundnya agak sedikit lebih besar. Jangan menggunakan kabel ground seperti ini. Apalagi isinya ya hanya ala kadarnya saja seperti ini. Yang jelas apapun itu, untuk pengecekan sebuah amplifier ini, untuk memastikannya di bagian tune depan atau di bagian powernya yang bermasalah, di sini sangat mudah sekali sahabat, cukup mencabut untuk fuse jumper, untuk fuse jumperan ini, karena di sini ada fuse jumperan, jadi sahabat cabut aja langsung seperti ini. Karena fuse ini menghubungkan antara tune dengan power. Nah, sekarang sudah dicabut, coba kita dengar. Nah, kalau yang ini positif di bagian power. Positif di bagian power. Karena sudah saya cabut, itu masih ada menimbulkan suara dengungan. Nah, sekarang saya coba tukar lagi untuk di bagian sebelah R. Ini hanya sebagai pemastian, jadi jangan salah servis, nanti permasalahan di sini tahu-tahu di servis yang di sini ya, tidak nyambung juga. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang sebelahnya itu positif di bagian tune control. Tune controlnya, nih seperti ini saya hidupkan, tidak ada menimbulkan suara. Nah, saya mendapat kesimpulan berarti dua-duanya harus saya angkat, dua-duanya harus saya periksa. Jadi untuk di bagian tune control depan dan yang satunya di bagian power. Karena di sini untuk tipe transistornya ini sudah berbeda dengan bawaannya, di sini bisa sahabat perhatikan. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, seperti ini. Jadi di sini menggunakan produk Toshiba, sementara di sini menggunakan produk Sanken dengan tipe D1047 sama tipe D, sedangkan di sini tipe Toshiba C5198. Jadi kalau saya perhatikan di sini tidak tahu yang mana yang sudah diganti, apakah yang aslinya menggunakan tipe C yang Toshiba atau menggunakan tipe D yang Sanken ini. Karena harus melihat di bagian titik solderannya di bagian bawah. Oke, sekarang coba saya lihat aja untuk di bagian bawahnya. Jadi yang pertama itu kita harus mengerjakan posisi di bagian power dulu. Karena kalau sudah power, sudah normal, itu biasanya untuk mengerjakan dengan yang lain, permasalahan yang lain, contohnya seperti di bagian tune depan, itu sangat mudah. Jadi jangan kita fokuskan ke bagian tune dulu, harus di powernya dulu, harus kita benar-benar kita periksa permasalahannya, penyebabnya, karena apa, itu harus kita cek benar-benar. Jadi di sini kita bisa melihat. Nah, seperti ini. Artinya yang sudah diganti itu di bagian yang Toshiba. Jadi bawaannya berarti yang tipe Sanken. Bawaannya yang tipe Sanken ini yang sudah diganti oleh sahabat atau senior kita di luar sana itu menggunakan Toshiba. Ini Toshiba ini sangat bagus sekali dibandingkan yang bawaannya. Jadi mantap buat yang mengganti itu, bukan KW-KW, karena lebih bagus dibanding bawaannya. Kadang-kadang sahabat itu mengganti lebih jelek daripada bawaannya. Nah, itu yang salah. Nanti toh kalau memang permasalahan ditimbulkan lagi yang sudah kita ganti, yang jelek juga nama kita. Wah, ini saya baru servis dari bengkel si A, baru berapa kali pakai udah bermasalah lagi. Jadi jangan seperti itu. Cuman di sini kalau saya perhatikan, nah di sini ini ada jeleknya sahabat-sahabat. Kalau kita teliti betul-betul, nah ini di jumper antara R dengan L itu di jumper. Kemungkinan dia ada masalah di bagian tune. Nah seperti ini.
dia ada masalah di bagian tune control sehingga dia menjumper di bagian bawah untuk di bagian inputnya ini. Nah, inilah kadang-kadang sahabat itu ya susah ngomong juga. Kemungkinan permasalahan juga ditimbulkan ditimbulkan di bagian tune control. Jadi supaya aman, supaya mudah, ya udah, kebetulan powernya juga bagus kiri kanan, alhasilnya dia ganti atau dia berjumper seperti ini. Ini yang tidak boleh kita lakukan buat sahabat-sahabat maupun yang pemula ataupun yang sudah senior. Ini mohon maaf juga, bukan menggurui, cuman hanya berbagi tip. Jadi kita harus kerja sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan main jumper. Jadi bagaimana kita bisa menyerpis atau membetulkan barang yang sudah bermasalah, tapi bukan mengambil jalan singkatnya. Kalau ini kan mengambil jalan singkat. Jadi ada baiknya kita usahakan semaksimal mungkin, semampu kita, asalkan tidak caranya seperti ini. Kalau ini kan nanti kan ketahuan juga. Alhasilnya untuk di bagian equalizernya ini fungsinya hanya sebelah. Sementara di sini equalizernya ada R ada L. Nah, ketahuan juga, tidak bisa kita bohongi. Jadi entah mengapa ini mungkin ditutup seperti ini, saya tidak tahu juga tujuannya. Nah, jadi buat sahabat-sahabat yang pemula mau bekerja di bidang elektronik, usahakan kita kerahkan dengan semampu kita. Jadi kalau memang sudah tidak ada jalan buntu, jadi kita bisa cari teman-teman tempat bertanya untuk bagaimana cara mengatasi sebuah permasalahan kecil seperti ini. Oke, sekarang saya langsung saja cek di bagian transistor. Jadi kalau saya cek di bagian transistor itu semuanya masih oke, tidak masalah, masih aman. Cuman di sini saya melihat ada R yang 1 K ini yang sudah berarti belum gosong betul, tapi sudah mau gosong. Tapi juga bisa disebabkan oleh elko ini juga bisa menyebabkan tidak normalnya suara. Wah, ini hanya untuk di bagian powernya, jadi tidak untuk di bagian yang lain. Oke, nanti sahabat bisa saksikan bagaimana hasil pengerjaannya dan hasil akhirnya. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus channel Ismail Dadang ataupun Dadang Ismail untuk pengerjaan sebuah power ini hingga selesai nanti. Oke, sekarang kita break dulu, kita neck dulu untuk hasil setelah pemeriksaan di bagian power satu persatu.